Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah salat subuh, para peserta iktikaf yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena Allah masih mentakdirkan kita berada di tempat yang baik dan masih dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan ini bukan hanya sebatas menambah pahala-pahala kita, tapi Allah jadikan kebaikan yang kita lakukan ini sebagai wasilah digugurkan dosa-dosa kita, ditinggikan derajat kita, dan dimudahkan setiap urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengundang keberkahan Allah, kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita berkenaan dengan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah disinggung tadi malam bahwa hadiah dari Ramadan itu bukan puasanya tapi takwanya. Nah, sudah juga disampaikan Allah memberikan gambaran hadiah untuk orang-orang yang bertakwa berupa dilapangkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi untuk mereka yang bertakwa. Yang kedua, dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Dan yang ketiga, diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Yang keempat, diberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan. Nah, dari sekian tawaran kebaikan yang Allah hadirkan buat kita semua untuk orang-orang yang bertakwa ini, lalu pertanyaannya apa itu takwa? Takwa itu sering disampaikan di khutbah-khutbah Jumat, meninggalkan perintah Allah dan menjalankan perintah Allah. Pokoknya yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan, kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, kita lakukan. Itu adalah bentuk takwa. Nah, sedangkan menurut Imam Husairi, seorang ulama hadis, seorang ulama tafsir itu menyampaikan bahwa takwa itu terdiri dari 4 huruf. Nah, 4 huruf inilah yang akan kita bahas hari ini. Taknya adalah tawadu, ya, tawadu. Nanti erat kaitannya dengan puasa yang sedang kita nikmati hari ini. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawadu itu adalah rendah hati, tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain, tidak merasa amalnya itu jauh lebih sempurna dibanding dengan orang lain. Nah, ini namanya tawadu. Jadi biasa aja ketika dia melakukan kebaikan, tidak ada perasaan ujub, takabur, gitu, sombong, apalagi riya dan sebagainya. Nah, untuk orang yang pertama ini jemaah sekalian, dia akan mendapatkan ketawaduan itu ketika puasanya betul. Karena tawadu itu diajarkan setiap hari oleh Allah dalam puasa. Ini boleh dikoreksi kalau ternyata saya salah dalam memberikan satu gambaran atau ilustrasi. Rasa-rasanya tidak ada satu amal ibadah apapun kecuali puasa yang tidak mendorong pelakunya untuk tidak sombong. Hampir semua amal ibadah itu berpotensi menjadikan pelakunya itu jadi sombong. Misalnya nih, orang pulang haji, dorongan sombongnya ada nggak Pak? Kira-kira aja dulu, kira-kira. Ada, dorongan tuh ada. Perkara nanti dia tidak sombong itu lain urusannya. Tapi dorongan untuk menjadi orang sombong tuh ada. Pulang umroh misalnya, dorongan atau potensi jadi sombong juga ada. Atau ada orang bersedekah dengan nominal yang agak besar, misalnya 10 juta, dorongan sombongnya tetap ada. Bahkan untuk sholat yang cuman kita dan Allah saja yang tahu, semisal tahajud, dorongan untuk sombongnya juga masih ada. Mungkin kita bukan lagi di fasenya bikin-bikin status kayak dulu ya. Alhamdulillah bisa sujud di sepertiga malam. Waduh. Terus ya Allah mohon maaf cuma 23 rakaat. Ini pujungan memang ya orang kayak gini ya. Sampai sedetail itu bikin status. Rasa-rasa kita bukan lagi pada posisi itu dah. Tapi setan itu halus dia godaannya. Setan itu jemaah sekalian, dia punya satu prinsip. Ketika setan tidak berhasil menjadikan kita jadi orang yang buruk, setan akan tetap berupaya membuat kita jadi bangga dengan kebaikan. Itu setan. Kita mungkin tidak diuji oleh Allah untuk jatuh ke dalam keburukan, malam dugem, sewa LC dan sebagainya. Tapi Allah menguji kita dengan satu keburukan, kita bangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita bangga dengan sholat jamaahnya kita bangga dengan kajian kita bangga dengan kesolehan kita. Itu juga adalah bagian dari keburukan. Nah, setan itu seperti itu gambarannya. Ketika dia tidak berhasil membuat kita jadi orang yang buruk, dia akan tetap berupaya menjadikan kita bangga dengan kebaikan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan puasa itu lain ya.
Puasa itu rasa-rasanya tidak ada orang yang sombong dengan puasanya. Kalau ada orang pulang umroh ditanya, pulang umroh gak bu? Iya ya, cuacanya beda, suara saya sampai serak. Alah, kita nggak nanya suaranya kali gitu ya. Kita nggak nanya suaranya, tapi dia berpotensi untuk cerita panjang tuh ada nggak? Wah ada pak. Atau bapaknya ditanya, bapak kemarin kayak yang infak 1 juta. Ya sebenarnya sih 5 juta, udah. Cuman yang 4 juta saya transfer. Kita nggak nanya bapak habis itu mau transfer berapa juga, kita nggak nanya. Kita cuma nanya, bapak kayak yang kemarin infak 1 juta. Tapi dorongan potensi untuk bercerita panjang itu ada pak. Lain kalau orang ditanya puasa. Orang itu kalau ditanya puasa dari dulu sampai sekarang, jawabannya gitu-gitu aja. Puasa kah pak? Alhamdulillah. Udah. Puasa kah bu? Insya Allah. Gitu-gitu aja dari dulu. Kita belum pernah menemukan ada orang kalau ditanya, bu, ibu puasa kah? Gak ngeliat kamu kaku pucat. Udah. Lihat tuh bibirku sariawan, tenggorokan kering, susah buang air besar. Masya Allah. Ini bukan orang puasa namanya, orang panas dalam ya, orang panas dalam. Itu memang nggak ada. Orang tuh kalau ditanya puasa gitu-gitu aja, alhamdulillah atau insya Allah. Itulah tawadu ya mas kalian. Tawadu itu rendah hati. Dan kita nggak pernah nonjolin kalau kita sedang berpuasa. Di sini ada nggak ibu-ibu kalau pas lagi puasa belanja ke lele sayur, terus ngomongnya kayak gini, bawangnya 1/4, lomboknya 5.000. Ya Allah, ibu kenapa? Puasa. Ya Allah, ini jangan-jangan bukan lagi puasa tapi lagi sakaratul maut ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, kita nggak nonjolin kalau kita sedang puasa. Nah pertanyaannya apa? Kenapa dengan amal-amal ibadah lain dorongan untuk jadi sombong itu ada, tapi ketika berhadapan dengan puasa itu potensi sombongnya nggak ada pak? Ya potensi sombongnya itu nggak ada karena Allah mendidik kita ini puasa bukan sehari 2 hari, tapi 1 bulan full. Nah kesimpulannya apa? Kebaikan yang dilakukan terus menerus, jadi kebiasaan, jadi habit itu, dia akan menghilangkan perasaan sombong dan akan menumbuhkan sifat tawadu. Jadi intinya kebaikan yang dilakukan terus menerus itu akan menghilangkan perasaan sombong dan menumbuhkan tawadu. Ini kalau kita nih nggak pernahnya ke masjid bawa uang 100.000. Ini baru kali pertama pak ke masjid bawa uang 100.000. Mau ngetes iman pak? Mau ngetes apa? Ngetes iman. Kan biasanya kan ke masjid tuh bawa uang yang ada gambar Kapiten Patimura tuh pak, yang bawa golok tuh pak. Tahu kan? Berapa itu pak? 1.000 pak ya. Paling enggak ya penari piring yang ada di warna abu-abu nggak jelas tuh abu-abunya nih ya. 2.000 kita bawa. Nah ini nggak pernahnya bawa uang 100.000. Bawa uang 100.000. Saya terlalu yakin kalau itu kali pertama berdiri depan kotak infaknya aja lama. Ya. Coba aja bapak kalau nggak percaya besok bapak bawa uang 100.000, lama apa mikirnya? Itu tarik tambang perasaan dulu pak, serius ini. Udah masuk separuh tarik lagi ya, udah masuk 1/3 tarik lagi. Sekiranya nggak ada CCTV kita ambil memang tuh uang, ya kan? Cuma kan ada CCTV nanti viral kan gimana kan? Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, karena baru pertama. Sama kayak kita baru pertama kali menghadiri majelis taklim, pertama kali kita sholat berjamaah, perasaan sombong tuh ada pak. Sampai kapan? Sampai kita sudah terbiasa dengan kebaikan itu. Mau ada orang kita sedekah 100.000, ada orang juga tetap 100.000. Itu gambarannya. Jadi tawadu itu dibentuk oleh Allah dari hasil kebiasaan kita dalam melakukan kebaikan. Semakin sering kita melakukan kebaikan, semakin sedikit ceritanya. Tapi kalau ada orang panjang betul bercerita tentang kebaikannya, karena memang kebaikannya sedikit. Paham sini ya? Jadi kalau orang tuh banyak sekali bercerita tentang kebaikannya, itu karena memang kebaikannya sedikit. Tapi kalau orang sudah banyak melakukan kebaikan, dia bingung cerita dari mana kebaikan yang sudah dilakukan itu. Nah maka jamaah sekalian, sikap tawadu ini mesti ada dalam hati-hati kita, supaya kita tidak pernah mengenal kecewa, supaya kita tidak pernah merasa diri itu lebih baik daripada orang lain. Sama dalam pekerjaan juga gitu. Kita nggak boleh merasa yang si paling loyal gitu ya. Nggak, biasa aja gitu, biasa. Kan sekarang kan lagi rame ya di kantor-kantor itu. Ada satu ungkapan gini, kenapa ke kantor bawa tisu? Ustaz, di kantor banyak penjilat. Waduh ya, agak-agak horor pak joknya. Terus ada lagi yang bawa galon pak ke kantor. Kenapa bawa galon? Kan di kantor juga udah ada air minum. Enggak, sengaja saya bawa galon dari rumah. Kenapa bawa galon dari rumah? Karena di kantor banyak yang haus validasi. Waduh ya. Ini bapak paham gak sih pak? Ketinggian ya. Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Yang kedua aja mas kalian, ini tawadu ini. Tadi yang pertama apa? Tawadu. Nah, qafnya kata Imam Husairi dalam tafsirannya ketika menafsirkan ayat tentang takwa itu, qafnya adalah qanaah. Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup atas pemberian Allah. Ada satu
gambaran ya. Dan kalau ditanya ada nggak hubungannya dengan puasa, ada. Qanaah itu Allah ajarkan hari-hari ke kita saat kita sedang berbuka puasa. Ini qanaah nih di sini nih. Kalau siang hari gitu kan ngelihat makanan apapun, masya Allah, bawaannya itu balas dendam, nanti sore aku beli. Ngelihat ada orang jualan es teler, nanti sore aku beli. Pokoknya apapun yang dilihat siang tuh sore tuh kayaknya mau dimakan semuanya. Nah, datanglah kita nih ke majelis, ke satu masjid misalnya, atau misalnya kita berbuka puasa nih, kita datang ke pasar Ramadan, beli takjilan. Ini apa ini Bu? Ini klepon bungkus. Ini apa Bu? Ote-ote bungkus. Ini lapis India bungkus. Semuanya kita bungkusin. Bahkan yang terakhir kita bilang, ini apa Bu? Tahu isi apa? Rahasia. Coba isinya aja rahasia Pak. Karena kita lagi puasa, nggak boleh buka rahasia orang. Allah Rabbi ya. Nah akhirnya kita beli nih Pak, 5 jenis takjil ini. Satu jenisnya itu 5 picis misalnya. 5 kali 5 25, satu kresek kita bawa pulang. Nah diletakkan di rumah, sudah disiapin di piring-piring, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita minum beberapa teguk air, kita makan beberapa butir kurma sama bijinya Pak ya, misalnya biar afdol gitu ya. Kita makan beberapa butir kurma. Nah pertanyaan saya adalah, sehaus-hausnya kita dan selapar-laparnya kita saat kita sudah minum beberapa tegukan dan makan beberapa butir kurma, masih nafsu nggak dengan yang 25 ini Pak? Enggak. Udah reda aja nafsunya. Kenapa? Karena konsep rezeki itu sederhana. Kalau rezeki digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan, itu pasti cukup. Tapi kalau digunakan untuk memenuhi semua keinginan, itu tidak akan pernah ada cukupnya. Itu rezeki itu gitu. Dan kita sebenarnya cukup dengan itu, tapi nafsu kita lah yang tidak pernah merasa cukup. Imam Hasan Al-Basri, saya senang betul kalau misalnya mengaji dalam misalnya dalam Nasaihul Ibad, ketika ada pesan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu adalah seorang ulama yang lahir 10 tahun setelah baginda Nabi SAW meninggal. Jadi ketika beliau tumbuh remaja itu masih dididik langsung oleh para sahabat Pak. Jadi makanya beliau itu termasuk ulama dari kalangan tabi'in. Nah jemaah sekalian, Imam Hasan Al-Basri memberikan gambaran tentang masa depan. Itu namanya mukasyafah namanya Pak. Bisa ada gambaran itu tentang masa depan, betapa buruknya nafsu itu. Kata beliau, orang itu untuk memenuhi nafsunya, ketika dia tidak tercukupi dengan lawan jenisnya, maka dia akan cari sesama jenisnya. Kalau juga nafsunya tidak sampai juga terpenuhi dengan yang sesama jenisnya, dia akan cari apa? Benda untuk memuaskan nafsunya. Kalau ternyata tidak cukup memuaskan nafsunya dengan benda, maka dia akan cari hewan. Dan itu sudah terjadi jemaah sekalian. Dan kata beliau, kalaupun ternyata hewan juga tidak sanggup untuk memenuhi hasrat nafsunya tadi, maka dia akan membunuh dirinya untuk menyelesaikan urusan dia dengan nafsunya. Jadi nafsu itu kalau tidak bisa kita kontrol, maka nafsu itulah yang akan mengontrol kita. Sekejam itu nafsu itu jemaah sekalian. Dalam satu kesempatan ada dua pasangan gay ini dua pasangan gay ini WA mau ruqyah. Ustadz, kami pengen ruqyah. Kenapa? Kami punya masalah bla 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 bla. Intinya gay aja ya, datang ke rumah. Tapi sebelum datang ke rumah dia ngirimin video. Ustadz, kami takut seperti ini katanya. Kami takut seperti ini. Saya bilang, kalau saya buka aman nggak? Aman, saya sudah di blur. Oke, saya buka. Di situ ternyata nampak ada seorang laki-laki yang sedang menyelesaikan hajatnya. Gak usah terlalu detail Pak ya, gak usah terlalu detail. Dia sedang menyelesaikan hajatnya sendiri dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya memegang parang. Dan bersamaan dengan keluarnya itu dia gorok lehernya, dan itu asli. Belum zamannya AI Pak, belum zamannya VO3 belum ya, masih zaman-zamannya video manual gitu Pak. Ya Allah, saya bilang 2 tahun 3 tahun yang lalu lah kalau nggak salah datang ke rumah itu. Dia sampaikan, ini kami takut seperti ini Ustaz. Kami tidak ada pernah terpuaskan nafsunya dan kami khawatir seperti ini. Maka datang ke rumah, ceritaan panjang lebar. Saya sampaikan seperti ini jemaah sekalian. Pernah nggak ada keinginan taubat? Pernah. Jangankan pernah, sering kami bisa pengen tahu. Bahkan dalam satu kesempatan kami pernah sholat tahajud bersama, masya Allah. Kami sewa hotel, kami sholat berdua, masya Allah. Saya ngebayangin pas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, noleh ke belakang cium tangan, cie ya, sesama laki tapi ya, kan agak horor ya. Dan jamaah sekalian rahmatullah Allah SWT, saya bilang, terus kami sudah nangis-nangis dan Ustaz minta taubat sama Allah. Habis itu pedang-pedangan lagi, Allah, udah tahajud, bayangin coba, habis tahajud, habis doa, habis nangis-nangisan, itulah nafsu, saya bilang.
Nafsu itu tidak akan pernah ada puasnya. Sampai kapan? Sampai kita mampu mengontrol nafsu itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah begitu pun halnya dengan nafsu kita terhadap makanan, terhadap harta benda. Itu Allah ajarkan saat puasa. Sebenarnya sedikit aja udah cukup. Cuma nafsu itu yang gak pernah merasa cukup. Sedikit aja sebenarnya cukup. Makanya kalau keluar dari Ramadan tidak ada perubahan sama sekali. Memang gak ada bekas-bekasnya. Beli banyak makan sedikit buang, beli banyak makan sedikit buang, beli banyak makan sedikit buang. Keluar dari Ramadan maka memang gak ada bekas-bekasnya. Kita tetap menjadi orang yang rakus, tidak pernah puas dengan yang ada, bahkan iri terhadap kebaikan yang Allah titipkan kepada saudaranya, gitu ya. Itu namanya gak qanaah, tidak merasa cukup. Bahkan dalam sahur juga diajarkan oleh Allah. Cuma angkat tangan yang tadi sahurnya sampai nambah 3 kali, ada nggak? Ya. Atau 1 bakul ada di sini? Nggak ada. Kita sahur tuh sederhana. Bahkan kalau bisa nggak sahur kita ini, itu udah mulai males kan, menunjukkan akhir-akhir Ramadan itu kan gitu Pak, bawaannya males aja buat sahur. Sahur itu sederhana jemaah sekalian. Kita makan beberapa butir kurma aja cukup gitu. Makanya kalau nanti ternyata kesiangan, siapa tahu ibu-ibu pas lagi nggak lagi di masjid, bapak juga nggak pas lagi di masjid, kesiangan. 5 menit lagi menjelang azan subuh, nggak usah nyalain siapa-siapa. Ini sih gara-gara si kakak nggak bangun, nggak usah bilang ini suami sih nggak ngidupin alarm. Bukan nggak ngidupin alarm, alarmnya hidup aja. Cuman saru sama suara ngorok, yang ngoroknya terlalu nyaring, disangkanya alarm ya, ternyata ngorok gitu ya. Nah jemaah sekalian, nggak usah nyalahkan siapa-siapa, katakan kul qadarullah wa masya'a fa'ala. Bangunkan anak-anak, bangunkan istri, bangunkan suaminya, udah siapin aja kurma. Maka saya sering sampaikan di tarhib-tarhib Ramadan itu, siapkan kurma kalau pas lagi sahur itu. Siapa tahu dalam 1 hari kita kesiangan, menyisakan waktu 5 menit. Gak usah nekat bikin mie, gak usah nekat bikin spaghetti apalagi ya. Kalau mie masih mending 2 menit juga oke lah. Spaghetti paling siram air panas bisa, itu mie gelas namanya ya. Kalau spaghetti itu 10 menit paling enggak. Nah akhirnya direbus 2 menit, masih ada sisa waktu 3 menit. Pokoknya kita makan blek. Nah masalahnya adalah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah masalahnya posisi spaghetti itu separuh di dalam, separuh di luar. Diapain spaghettinya Pak? Kira-kira aja dulu diapain? Ditelan, batal, udah azan. Ditarik keluar, batal. Dalam kajian fikih itu disebut muntah dengan sengaja. Apa iya kita biarin sampai maghrib gantung aja kayak gitu ya? Kan enggak juga. Makanya saya sampaikan gak usah ribut, bangun makan yang ada aja. Siapin kurma, makan dalam bilangan ganjil 33 biji misalnya ya, apa iya nggak kenyang sampai maghrib ya kan, yang penting bilangan kan ganjil. Atau mau lebih keren 99 misalnya kan. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, udah gitu tuh gambarannya, sederhana. Kita makan beberapa teguk minum beberapa teguk air, makan beberapa butir kurma dalam bilangan ganjil. Karena yang kita kejar itu bukan kenyangnya saat sahur itu. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Santap sahurlah kalian karena dalam santap sahur itu ada keberkahan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, santap sahurlah kalian meskipun dengan beberapa teguk air. Karena yang kita kejar bukan kenyangnya, tapi berkahnya. Tapi apa? Berkahnya. Jadi besok panitia itikaf nggak usah nyiapin makanannya pas sahur. Kasih aja kurma Pak ya. Jadi ini menghemat budget juga ya. Jadi besok kita sahur kurma aja sama air putih ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, qanaah itu gambarnya seperti tadi. Allah lapangkan hati-hati kita untuk bisa menerima keadaan, itu namanya qanaah. Ada kisah lagi, ada seorang yang datang dengan istrinya dengan membawa 3 anaknya. Kemudian konsul, Ustaz, boleh nggak saya ini berhenti berdoa? Wah, agak keren pertanyaannya. Boleh nggak saya berhenti berdoa? Kenapa? Rasa-rasanya dari awal saya belum punya anak sampai anak 3 saya, Ustaz, masih dikontrakan aja tinggalnya kami ini. Boleh nggak kami berhenti berdoa? Kenapa? Kan nggak dikabulin memang doa saya, pengen rumah. Saya bilang, Pak, Allah itu ngasih kebahagiaan itu adil. Maksudnya rumah dalam bahasa Arab itu baitun. Apa rumah bahasa Arab? Baitun. Sedangkan tempat tinggal bahasa Arabnya bukan baitun, tapi maskanatun. Beda nggak Pak? Beda ya. Rumah itu baitun, jadi yang bentuk fisiknya, yang ada jendelanya, yang ada dindingnya, yang ada AC-nya, itu namanya baitun. Bentuk fisik dari rumah itu baitun. Sedangkan tempat tinggal dalam bahasa Arab itu maskanatun, dari kata sakana yaskunu. Kalau kita datang ke pernikahan nih, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah. Jadi maskana itu tempat yang penuh dengan kebaikan, ketenangan, adem, ayem, tentram. Nah boleh jadi orang itu baru punya rumah tapi nggak punya tempat tinggal. Misalnya, saya pernah datang ke satu rumah besar memang,
Dia ngomong panjang lebar, saya udah nahan kebelet pipis, saya bilang, Pak izin saya mau ke toilet sebentar, ke toilet. Ya Allah, itu toilet ada AC-nya. Saya bilang ya Allah, gini ke orang kaya gabut ngeluarin duit gitu ya. Dalam yang paling kalau misalnya kalau AC sentral yang ada di mall oke lah, ini AC dalam kamar mandi. Dalam hati saya, ya Allah, otak bisnis saya langsung jalan. Sekiranya ini kamar mandi kasih sekat, kasih kasur, jadi satu kosan. Saya bilang gede betul kamar mandinya. Saya bilang setelah pipis, saya tidak mempermasalahkan ada AC atau tidaknya. Saya bilang, Pak, rumah segede ini, rumah senyaman ini, kenapa mau dijual? Nah, kenapa mau dijual? Dia bilang, saya pisah Ustaz dengan istri saya. Oh, dia cerita panjang lebar. Saya bilang, Pak, kalau mertua ada aja ke sini. Jangankan mertua, orang tua saya nggak betah tinggal di sini. Ya Allah, jangan-jangan Pak, Bapak baru punya rumah, belum punya tempat tinggal. Dan boleh jadi ada orang yang tinggal di bangsal. Tahu bangsal, Pak? Bangsal itu lebih kejam daripada kontrakan, ya. Bapak belum pernah tinggal di situ ya. Saya pernah ngerasain ya. Jadi bangsal itu 3x4 atau 4x4. Kita keluar dari kamar mandi itu sudah kita bisa menyaksikan tempat mainan, tempat bikin anak, tempat kelpit baju, tempat sholat. Di situ semua, tempat masak, ya tempat makan gitu ya. 4x4 itu aja. Nah, boleh jadi ada orang tinggalnya di bangsal, di kontrakan. Kalau kontrakan masih manusiawi, Pak. Masuk nih ada ruang tamu barang kecil. Agak ke belakang ada kamar utama, ke belakang sedikit ada dapur yang nyempil antara kamar utama dengan kamar mandi. Hafal mati saya kontrakan ya. Gitu-gitu aja dari dulu gitu ya. Nah, jamaah sekalian, ini ada orang tinggal di tempat-tempat yang seperti itu, tapi ternyata dengan keluarganya bagus, anak-anaknya tumbuh kembangnya baik gitu ya, dengan istri suami itu tidak pernah saling meninggikan suara. Itu nih orang boleh jadi belum punya rumah, tapi Allah titipkan maskana, tempat tinggal yang penuh dengan ketenangan. Dan Allah itu adil memberikan kita itu. Ada orang yang minta rumah tapi Allah pengen ngasih dia tempat tinggal. Ada orang yang pengen tempat tinggal tapi malah punya rumah. Jadi rumah dan tempat tinggal itu dua hal yang berbeda. Boleh jadi selama ini kita bilang, ini rumah saya Ustaz, saya bangun dari nol. Wah, bujungan memang ya. Bangun dari nol, ini saya. Iyalah ya, terus dijual juga ujung-ujungnya. Nah, jamaah sekalian, boleh jadi kita baru punya rumah, belum punya tempat tinggal. Maka saya sampaikan, Pak, ini ruang tamu saya bagus nggak? Bagus Ustaz, luas kalau gini. Saya bilang, wah agak meninggi juga kan. Ini baru ruang tamu Pak, ruang keluarga 3 kali lebih gede dari ini. Iya Ustaz, iya. Di belakang juga ada kamarnya 3. Di belakang lagi ada halamannya 3x6, lahan kosong di belakang. Bapak tahu rumah siapa? Rumah Ustaz? Bukan, ini kontrakan juga. Saya bilang gitu ya. Sama, kita sama-sama di kontrakan. Tapi saya bilang nih di akhir, jangan-jangan bukan tempat tinggal kita yang sempit, tapi hati kita yang kurang lapang. Nah, qanaah itu fungsinya di situ jamaah sekalian. Kita dari dulu minta ya Allah pengen punya mobil misalnya, tapi Allah ganti dengan apa? Dengan keselamatan dalam berkendara. Kita sekalipun nggak Allah titipkan mobil, tapi kita nggak pernah kecelakaan di tengah jalan. Kita lancar-lancar aja ke setiap acara, sekalipun dengan kendaraan roda 2. Itu adilnya Allah. Maka saya bilang, Pak, mulai hari ini nggak boleh punya perasaan nggak dikabulkan. Kenapa? Karena doa itu tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ini catat baik-baik, Pak. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa dikabulkan, semua tanpa terkecuali. Bahkan untuk doa yang terburuk sekalipun dimungkinkan untuk apa? Dikabulkan. Ada hadisnya, ada dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya Nabi SAW itu pernah menyampaikan, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan selainnya. Nabi SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya kalau ada seorang hamba nih kata Nabi, idza la'ana syai'an, kalau dia melaknat sesuatu. Tahu laknat? Laknat itu kan doa buruk, Pak. Doa yang buruk. Misalnya nih, ini ibu ada nggak ya? Bu? Ibu. Nah, ibu kalau mau kondangan kira-kira dandan berapa jam, Bu? Semi resmi lah, ke gedung, ke acara pemerintahan. Kira-kira kalau dandan berapa jam? Setengah sampai 1 jam lah, Bu ya. Itu normalnya. Belum drama pilih bajunya ya. Kan drama pilih baju harus selalu ada, Bu. Kata si istri, "Beb, ini kita kondangan pakai hijau atau merah?" Hijau aja biar soft. Keluarnya kuning tuh, Pak ya. Keluarnya apa? Kuning. Biasa Pak terjadi dalam dunia persilatan itu ya. Ibu sudah dandan nih bagus. Ibu sudah pakai baju terbaik. Pas lagi mau kondangan misalnya keciprat air, Pak. Ya, keciprat air, orang bawa mobil laju. Nah, genangannya itu airnya kena ibu. Nah, pertanyaan saya, ibu sudah sebagus itu dandannya, baju juga baju terbaik, ternyata kena cipratan. Mana baju warna putih, kotor nih bajunya. Kira-kira pertanyaan saya, ibu akan doa-doa yang baik atau sumpah serapah, Bu? Bu?
Tapi saya yakini jamaah itikaf Nurul Haq ini masya Allah solehah semua Pak, ya insya Allah. Pokoknya Ustaz setelah ikut kajian itu, setelah ikut tazkiyatun nafs, saya nggak pernah doa-doa yang buruk. Saya doain dia dengan doa yang baik. Apa doanya Bu? Mudah-mudahan itu orang husnul khotimah. Bagus sudah itu Bu. Enggak Ustaz, ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Secepatnya. Di dalam husnul khotimah siapa yang nggak mau Pak? Cuma kalau secepatnya kan kita mikir juga Pak. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah. Nah, ini misalnya gitu misalnya. Nah, jadi ketika ketika mau jalan terus kemudian keciprat, terus kemudian sempat mengucapkan kata-kata kotor. Tabrakan memang tengah jalan tuh orang. Nah, kalimat tabrakan ini menurut kita itu kan cuma ungkapan kemarahan, enggak gitu konsepnya. Sa'idatil la'natu ilas sama, maka kalimat laknat ini naik ke langit dulu, Pak. Naik ke langit. Fatughliqu abwabus sama dunah, karena tahu yang naik itu adalah kalimat laknat, maka tertutup semua pintu-pintu langit, gak mau terima. Terus kemana dia? Fatuhbitu ilal ardi, maka dia pun turun ke bumi. Fatughliqu abwabuha dunaha, dan bumi pun menutup semua pintu-pintunya, gak mau terima. Lah terus kemana ini kalimat laknat yang sudah kadung keluar ini? Fatakhudhu yaminan wa shimalan, dia akan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, muter-muter gak karu-karuan. Wa illam tajid masaghun, kalau dia tidak menemukan tempat sandarannya, enggak ada yang menerima, mau diapain? Nah barulah dia akan datang kepada orang yang dilaknat. Wa in kana ahlan lidzalik, kalau dia pantas mendapatkan laknat itu nyampe. Maka dia jadi orang yang tabrakan tengah jalan tuh. Berkata apa tadi? Lisan kita itu tadi tuh. Nah yang jadi masalah kita adalah wa illa, akan tetapi kalau orang yang tadi bawa motor, bawa mobil yang nyipratin itu ternyata dia enggak pantas mendapatkan laknat, maka kalimat laknat ini kemana? Roja'at ila qailiha, dia akan kembali kepada orang yang mengucapkan pertama kali itu. Jadi nggak ada istilah doa nggak dikabulkan. Bahkan untuk doa yang terburuk sekali pun Allah kabulkan. Maka saya sering sampaikan di acara-acara parenting itu, mohon maaf ayah bunda, jangan bermudah-mudah mengatakan kata-kata kotor terhadap anak. Ini kalau bisa kita hari ini memerhatikan, ada orang tua yang mudah betul mengatakan anaknya BODOH, pinter misalnya gitu kan. Ada aja kalimat itu keluar buat anaknya itu. Yang kita perhatikan itu anak usia-usia masih 4 tahun 5 tahun, mereka nggak pantas dapat laknat Pak. Mereka kalaupun melakukan kesalahannya iya, tapi dosanya nggak ada, namanya juga belum balik. Tapi orang tua mudah betul mengatakan dasar anak bodoh. Nah hari-hari dibilang bodoh terus anaknya. Maka kalimat bodoh ini naik ke langit gak diterima, turun ke bumi gak terima, muter-muter gak ada yang mau nerima juga, dia akan ke anak. Nah si anak masih belum balik, nggak pantas dapat kalimat laknat. Maka kembalinya kepada siapa? Orang tuanya. Maka kita memperhatikan hari ini ada orang tua yang bukan kurang ilmu parenting, bukan, ilmu parentingnya full, tapi dia bodoh gara-gara apa? Ucapannya sendiri, mudah betul mengatakan kata-kata apa? Bodoh. Maka Allah mengingatkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ungkapan yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan ada malaikat yang senantiasa mencatat lagi teliti. Enggak kita bilang Allah kan cuma kemarahan aja. Enggak ada istilah kayak gitu. Bapak ngucapin kata kotor, dimungkinkan untuk apa? Dikabulkannya itu ada. Makanya saya sampaikan, jangan pernah berputus asa dari apa? Mengharap kepada Allah. Allah itu menjanjikan pengabulan, sedangkan setan membisikkan keraguan-raguan. Kalau kita berhenti dalam berdoa, berarti kita ngikutin syaitan. Tapi kalau kita merasa yakin atas janji dari Allah, maka Nabi menyampaikan, fad'ullaha, berdoalah kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan hati kalian merasa yakin atas pengabulannya. Doa itu kayak gitu Pak. Itu namanya doa. Nah baik. Kembali kepada qanaah tadi, merasa cukup. Kalau orang dalam hatinya sudah merasa cukup, dimanapun dia tinggal hatinya lapang. Dan orang yang qanaah itu diberikan banyak bisa menikmati, diberikan sedikit dia tetap bisa mensyukuri. Itu gambaran qanaah. Dan diajarkan saat kita sedang berpuasa. Yang jadilah pribadi-pribadi yang merasa cukup atas pemberian Allah. Rezeki itu jamaah sekalian tidak mungkin kurang, berapapun anak kita. Bapak pernah dengar ada istilah kayak gini? Saya pernah ngobrol dengan istri itu waktu di jalan. Kata istri gini, bang, di tempat adik itu ada kios, itu ketika dulu tuh rame betul bang, kios itu rame. Terus seiring berjalannya hari waktu itu kios itu jadi sepi. Tahu nggak kenapa bang? Saya nggak tahu gitu. Terus kata istri bilang gini, karena waktu rame-ramenya memang anak-anaknya masih pada sekolah. Anak-anaknya masih pada sekolah. Nah sekarang anaknya sudah ada yang di luar negeri, sudah ada yang menikah, sudah ada yang bekerja, sudah ada yang kuliah. Maka kiosnya pun sepi gitu. Si kiosnya sepi bukan karena memang rezeki berkurang, karena memang takarannya memang seperti itu. Ketika Allah titipi 2, 3, 5 anak bahkan, itu semuanya lahir dengan membawa catatan rezekinya. Gak usah khawatir nanti sekolahnya gimana. Ya Allah,
Dia lahir aja sudah ada tanggungan apa? Rezekinya, sudah Allah tanggung rezekinya. Maka kalau kita hari ini merasa khawatir nanti anak kita, memang kita nggak punya qanaah, nggak punya perasaan apa? Cukup. Nah itulah gambaran syaitan ketika membisikkan, nanti kalau gede anaknya sekolah di mana? Kan sekolah mahal, kan rumah mahal, makin hari makin mahal. Rumah itu kalau nggak dibeli sekarang nanti bisa lebih mahal. Nih dengerin Pak, kata mahal tuh nggak ada Pak. Mahal tuh nggak ada. Yang ada itu adalah ketidaktersediaan uang kita. Paham Pak? Mahal itu nggak ada. Yang ada itu apa? Ketidaktersediaan uangnya kita. Nih saya kasih contoh. Di Balikpapan baru misalnya ada orang jual butuh rumah yang harga normalnya 3M, dijual 1M. Cuma angkat tangan, ada yang mau ngambil? Tuh pada nunduk ya kan. Nah, kenapa? Udah murah banget ya Pak. Bukan masalah murahnya Ustaz, uangnya nggak ada. Ya paham di sini ya. Itu gambaran. Jadi mahal tuh nggak ada Pak. Yang ada itu apa? Ketidaktersediaan uang kita. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, udah qanaah aja. Tinggal di manapun selama kita merasa nyaman, itu namanya maskanah. Itu namanya tempat tinggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, qafnya apa? Ya qafnya. Yang ketiga wawnya apa? Wara. Kan taqwa itu ta, qaf, waw dan ya. Waw itu wara. Wara itu hati-hati. Sikap hati-hati. Diajarkan nggak pas puasa? Oh, diajarin betul, Pak. Nih, di luar Ramadan, nih bisa perhatikan nih ibu-ibu di sini ya. Termasuk bapak-bapak juga. Di luar Ramadan, kalau sehari nggak gibah itu kayak gebas betul bibir itu. Di luar Ramadan, ya di luar, sampai kita nge-share di grup, ada kah majelis gibah hari ini? Waduh ya, mau nimbrung gitu, mau nimbrung. Nah itu pas di luar Ramadan. Tapi masuk ke Ramadan, masya Allah, jangankan nyari majelis gibah, sudah ada majelis gibah di depan dia aja dia nggak mau ikut. Dia ajakin juga langsung istighfar. Bu, ayo nah bu, tahu nggak yang kemarin? Sudah nah, astagfirullahaladzim. Kita lo lagi puasa, kan bisa pas taraweh. Ya, baik. Geser aja waktunya ternyata ya kan. Kalau siang tuh mungkin dia pikirnya dosanya 100%, kalau habis buka diskon 30 ya. Ini mabok diskon menjelang akhir Ramadan gini ya. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Allah, di luar Ramadan tuh gitu, Pak. Kita mudah betul melakukan keburukan, masuk ke Ramadan nampak baik memang kita. Di luar Ramadan itu ada sebagian ibu-ibu kalau pakai jilbab, kalau pas kajian sama kondangan. Masuk ke Ramadan, masya Allah, tidurnya aja pakai mukena. Ya, tidurnya aja pakai mukena, saking solihah udah masuk Ramadan itu. Di luar Ramadan nggak mungkin kayak gitu. Bapak ingat nggak 3 tahun yang lalu ada satu masjid ngadain buka bersama? Ini saya ingat betul 3 tahun. Soalnya tahun kemarin saya bilang 2 tahun yang lalu. Ini udah 3 tahun yang lalu nih kisahnya. Ada satu masjid ngadain buka bersama, tapi ada buka besarnya. Kan tidak selalu Pak ya. Biasa kan buka puasa di masjid itu paling ya kudapan-kudapan kecil kan. Ini memang undang masyarakat makan besar gitu, rame Pak, rame. Nah pas lagi berwudu untuk sholat maghrib nih, ada orang ngelihat orang masuk kamar mandi bawa kotak infak, dikasih tahu pengurus nih, datang pengurus, digedor pintunya. Nah pas dibuka betul memang ada seorang laki-laki dengan kotak infak yang sudah terbuka. Pengurusnya bilang, kamu kok nekat sih ngambil nih sore kayak gini, rame loh orang, kenapa nggak siang? Coba dikasih inspirasi jadinya. Kenapa? Kan siang kan relatif lebih lengang, ya, lebih luang gitu, lebih kosong tuh. Dia bilang apa? Enggak Pak, mohon maaf saya siang puasa. Coba siang dia puasa. Saya waktu baca berita pemberitaan ini, ya Allah ternyata betul, ternyata puasa itu mendidik kita jadi orang baik Pak. Paling tidak keburukan kita tuh nggak los-losan gitu Pak. Pas lagi Ramadan. Tapi luar itu kan nggak ada istilah nanti habis buka, nggak ada. Ini cuman pas di Ramadan aja kita ini bisa mengontrol diri. Nah, termasuk waro tuh hati-hati betul. Kita nggak mau gibah, kita nggak mau ngomongin orang, kita nggak mau nyuri, kita nggak mau melakukan keburukan, karena kita paham bahwa dengan melakukan keburukan bisa batal pahala puasa kita. Saking hati-hatinya. Jangankan itu, makanan. Misalnya bapak ibu lagi di rumah, nggak buka bersama di masjid. Kalau di masjid gampang, pokoknya udah masuk waktunya makan bareng-bareng, kita nggak pakai ragu. Pertanyaan saya, kalau bapak dan ibu pas lagi buka bersama di rumah, ini sudah disiapin Pak, air minum, kolak, kurma, es teler dan sebagainya itu. Jadwal imsakiyah Kota Balikpapan 6.30. Kita ngelihat jam 6.30, ngelihat HP 6.30. Bahkan di HP sudah aplikasi azan udah bunyi sudah. Allahu Akbar, udah bunyi HP. Pertanyaan saya, berani langsung minum? Jujur aja dulu Pak, berani langsung minum? Bu, ibu berani langsung minum Bu kalau di rumah? Nah, pokoknya Ustadz, kalau belum kakek tua itu azan di masjid, gak bakal kesentuh memang tuh minuman. Coba kita rela-relain nungguin kakek-kakek azan dibanding kita percaya dengan jam yang ada di kita. Kenapa? Hati-hati, takut puasa kita batal.
Namanya kakek-kakek azan kan banyak dramanya Pak ya. Belum ngunyah kurma, belum keselak itu bijinya dan sebagainya, belum batuknya, belum nyetel amplinya. Pokoknya lama betul Pak, namanya kakek-kakek. Maka dari itu jemaah sekalian, hati-hati itu ada di kita saat kita sedang berbuka puasa. Kesimpulannya apa? Padahal ini sudah waktunya. Airnya halal, kurmanya halal, es teler juga halal. Kenapa nggak berani kita sentuh? Karena ragu. Masih ada perasaan apa? Ragu. Kesimpulannya itu jamaah sekalian, kalau yang halal nggak berani kita sentuh gara-gara masih ragu dalam hati kita. Apalagi yang haram. Kalau yang halal saja ini kita masih ada keraguan dalam hati kita nggak ambil, apalagi yang haram. Ini pelajaran penting buat kita. Jadi saat di luar Ramadan mau ngambil nih, ini halal nggak ya? Nggak, ambil nggak aja. Ini halal nggak ya? Kayaknya meragukan. Enggak, nanti aja lah gitu ya. Bahkan belum waktunya aja kita nggak berani ngambil, karena belum haknya. Belum haknya. Nah termasuk jamaah sekalian, mungkin saya terlalu husnudon kepada jamaah sekalian. Kalau yang haram tuh nggak ada yang bersentuhan. Tapi boleh jadi kita belum bisa menghindar dari yang syubhat namanya. Tahu syubhat Pak ya? Syubhat itu kan dibilang halal kayak haram, dibilang haram kayak halal. Itu syubhat itu meragukan. Nah boleh jadi kita masih bersentuhan dengan yang syubhat. Misalnya nih, ibu ditawarin di grup, ayo bun untuk baju kapal lebarannya, baju kapal untuk lebaran 3 pieces 500.000. 3 pieces nih, gamis buat ibu, baju buat bapak, 1 anak untuk ukuran custom 500.000, 3 pieces. Kira-kira Bu, kalau ada yang nawarin 500.000 3 pieces, itu murah atau mahal Bu? Bu, Ibu. Baik, kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini ya. Itu murah Pak, udah murah banget. Dibanding ibu, misalnya ibu itu udah murah banget. 503 pieces itu udah murah Pak, udah murah. Dibanding ibu misalnya beli yang ada di baliho-baliho gede tuh Bu. Ya ada kan balihonya besar tuh, ada satu merek namanya Sisanya ya. Ada Bapak tahu nggak Pak? Ibu tahu nggak Bu ada merek Sisanya Bu? Ada Bu ya, Sisanya tuh. Itu kan waktu baju yang di launching itu, siapa yang ngisi? Saya. Waduh, saya ngisi waktu launching. Saya sampaikan tentang menutup aurat, keutamaan wanita muslimah. Iseng-iseng saya tanya pas megang baju, cakep memang baju. Saya bilang, berapa ini Mbak? 3,5. Untung nggak saya bilang bungkus gitu kan. Dalam pikiran saya 350.000. Saya tanya, 3,5 maksudnya Mbak? 3,5 juta. Oh, geser saya ke sebelah. Kalau jilbab berapa ini Mbak? Ya kalau jilbab 300, 700 gitu. Ya Allah, untung nggak saya latah gitu kan. Ini berapa Mbak? 3,5 bungkus. Pas bayar 3,5 juta. Masih nombok saya kan. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu udah murah 500. Dipakai ditawar 3,5 ya Po. Ya Allah, 500.000 ditawar 3,5. Nah karena tetangga ini sudahlah Pak, kita kan sudah lama bertetanggaan, sudahlah aku kasih harga modal aja sudah. Berapa modalnya? 4,5. Kita mungkin ngerasa bangga nih bisa nawar dengan harga modal, padahal dia bukan jual modal, jual rugi sudah. Jual rugi. Kalau modalnya 4,5, dia untuk berhubungan dengan supplier itu butuh kuota loh, butuh waktu, belum lagi nanti kalau baju nggak cocok dia yang nanggung. Coba akhirnya dia kasih ke kita 4,5 dengan perasaan yang agak-agak dongkol sebenarnya ya, agak dongkol. Kalau sampai dia itu dongkol, itu baju syubhat Pak. Tapi kalau sempat dia bilang, aku tuh nggak ridho loh ya sebenarnya, cuman daripada kita ribut sebagai tetangga udah ambil aja lah. Sempat bilang nggak ridho, baju ini bukan statusnya syubhat tapi haram jadinya. Udah nyata-nyata dia bilang nggak ridho, tetap gitu, yang terserah kamu mau ridho mau enggak, yang penting saya dapat 4,5. Hati-hati, ini baju haram jadinya. Nah baju syubhat itu kata Imam Hasan Al-Basri, susah untuk diajak melakukan kebaikannya. Ya, jadi kalau kita punya baju nih hasil nawar dengan tawaran yang sadis tadi, terus kita bangga dengan memiliki itu, dibawa kebaikannya susah Pak. Dibawa sholat gak bisa khusyuk, dibawa pengajian gak bisa masuk. Yang lain duduk di pengajian langsung Rabbi zidni ilma, dia pas duduk langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Maka sepanjang pengajian nyaring betul bunyinya gitu ya, itu nyaman betul di pengajian. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, dibawa baca Quran nggak bisa, dengerin Quran kesurupan gitu ya, itu gambarannya gitu ya. Pokoknya susah betul diajak melakukan kebaikannya. Nah saya ingin pesankan jamaah sekalian, kalau bisa, kalau nawar itu yang elegan gitu. Berapa ini? 500. Boleh kurang kah? Boleh kok, buat kamu 48 lah sudah ambil. 480. Baju udah nyampe ke rumah, cocok nih, kita bayar 500. Ya, loh, Pok, kelebihan 20, nggak apa-apa, sengaja memang gue kasih lebih. Masya Allah, yang jual juga bahagia, kita juga dapat baju yang halal.
Paham sini ya? Saya belum pernah menemukan kalau beli baju atau beli celana, beli apapun itu kalau saya lebihkan sedikit, itu cuma bilang terima kasih, itu nggak ada. Panjang betul doanya. Mudah-mudahan rezekinya lancar, umurnya panjang, panjang betul doanya, Pak. Coba kalau misalnya yang jualnya nggak ikhlas, gue doain memang dia husnul khotimah. Ya. Iya, secepatnya tapi ya. Coba gitu gambaran. Jadi nawar tuh yang elegan. Tapi saya yakin jamaah Nurul Haq ini masya Allah, jamaah itikaf ini kalaupun nawar kayak gini Pak, biasanya Pak ini kelihatan wajah-wajah bingung cara ngabisin duit Pak ya, kelihatan ya, kelihatan wajah-wajahnya. Berapa ini? 500, enggak 1 juta kan? Waduh ya, keren pokoknya jamaah Nurul Haq itu ya. Baik, ini yang terakhir jamaah sekalian. Jadi intinya yang waro itu hati-hati. Yang halal aja kalau meragukan kita tinggalkan, apalagi memang haram pasti kita tinggalkan. Nah terakhir yaknya apa? Yakinun, merasa yakin terhadap ketentuan Allah itu pasti ada kebaikannya, pasti ada kebaikannya. Saya ingat betul waktu itu seorang syekh menyampaikan di kelas kami itu, menjelaskan tentang kisos. Terkesima kami satu kelas itu karena penjabarannya itu melugas betul gitu ya, masuk di akal dan contoh-contohnya itu relevan. Ada orang Indonesia, orang liberal bilang kayak gini, hukum kisos itu nggak relevan. Waduh ya, nggak relevan katanya, udah nggak cocok kalau digunakan di zaman sekarang. Kan waktu itu ada kasus pembunuhan. Nah, terus dia bilang, ngapain kita ngurusin orang yang mati, kenapa kita nggak ngasih kesempatan orang yang hidup untuk menjadi baik, untuk kita bina. Ini orang liberal Pak. Maka jauh-jauh hari Allah sudah jawab orang-orang modelan kayak gini, wa fil qisasi hayati ya ulil albab. Di dalam hukum kisos itu ada keberlangsungan kehidupan wahai kalian orang-orang yang mau berpikir. Ada keberlangsungan kehidupan. Saya pernah tanya nih waktu umroh pas lagi jalan misalnya ke kakak kelas itu, saya bilang, Kak, di Saudi dalam 1 tahun berapa orang yang dipancung gara-gara kasus pembunuhan dalam 1 tahun? Maka kakak kelas bilang dalam 1 tahun itu belum tentu ada orang yang dipancung gara-gara kasus pembunuhan. Kenapa? Karena memang dalam 1 tahun itu belum tentu ada kasus pembunuhan. Orang tuh mikir panjang kalau mau ngebunuh itu. Nah sekarang di Indonesia coba, Bapak butuh waktu berapa lama untuk mendengar kasus pembunuhan di Indonesia? Nunggu 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, atau nunggu ganti hari? Nunggu ganti hari. Kemarin itu yang pasangan gak jelas itu ya. Ya Allah, saya baca ini, saya kira kepergok dengan selingkuhan ditikam berulang-ulang. Saya kira laki dengan perempuan, laki sama laki. Dia datang jujur dari Batam gitu, dari Batam ke Bali atau balik ke Batam gitu kan, pas ditemukan dia sudah punya cowok lain. Saya kira tuh mungkin perempuan yang dibunuh, laki juga yang dibunuh. Ya Allah. Belum lagi yang ditikam berulang-ulang di parkiran itu, perempuan ditikam berulang. Ada lagi kasus sebelumnya dikampak pakai dikampak memang pas lagi antri sidang skripsi ya kalau nggak salah ya. Ya Allah. Orang tuh mudah betul menghilangkan nyawa. Mudah betul buat bacokin orang, buat nusukin orang. Kenapa? Gak usah kita ngomongin, ayo kita tegakkan kisos, gak usah. Kita paham tentang kisos saja, rasa-rasanya. Kita akan berpikir panjang untuk melukai orang lain itu Pak. Kisos itu, kalau ada orang ngebunuh, dibunuh. Kalau ada orang motong tangan orang, potong juga tangannya. Mungkin buat kita, sebagian kita mengatakan kejam, gak relevan. Bukan gak relevan, kitanya aja gak tahu hikmahnya. Kitanya gak tahu hikmahnya. Padahal semua yang Allah syariatkan itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Ini kalau ada orang mencuri, terus rumahnya itu kemudian tuan rumahnya dicungkil matanya, maka kalau dia ketangkap dicungkil juga matanya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan bius. Kalau dibius keenakan Pak, dibius dulu pas bangun mata saya hilang sebelah, enak betul ya. Dicungkil dalam keadaan sadar, itu namanya kisos. Buat kita kejam, tapi kata Allah itu ada keberlangsungan kehidupan buat kalian. Jadi orang tuh gak bermudah-mudah bawa parang, bawa sajam kemana-mana tuh nembakin orang. Mikirnya itu panjang, kalau saya ngebunuh saya dibunuh. Kalau saya melukai kepala orang, saya melukai juga kepalanya. Itu namanya hukum kisos. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, ada nggak yang sadar bahwa kewajiban kisos, kewajiban perang dan kewajiban puasa sama Pak redaksinya? Pakai kutiba. Kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul kisos, kutiba alaikumus siyam, sama kewajibannya, sama. Nah di sini kemudian ulama tafsir menafsirkan bahwa ketika Allah menggunakan kata kutiba, pasti di dalamnya ada kebaikan. Nah kenapa dicontohkannya ekstrim tadi? Kenapa contohnya ekstrim betul Ustaz? Supaya apa? Supaya kita bisa menarik. Kalau misalnya nih yang ekstrim seperti kisos aja ada kebaikan di dalamnya, apatah lagi puasa yang nggak ada? Yang nggak ada ekstrim-ekstrimnya Pak. Kita cuma nahan juga dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.
nggak setersiksa itu perasaan, pasti ada kebaikannya, termasuk kita yakin kepada Allah jalur kehidupan kita hari ini. Kita ditempatkan sebagai seorang guru, sebagai pedagang, sebagai kurir dan sebagainya, yakin aja itu pasti ada kebaikannya. Dan masuk surga itu tidak mesti lewat mimbar seperti ini jemaah sekalian. Jamaah sekalian ini bisa bekerja, jadi driver online, jadi guru, semuanya punya potensi masuk ke dalam surga. Dan terakhir ingin saya tutup dengan satu gambaran ilustrasi yang sederhana. Saya pernah ikut tarawih. Tarawihnya konsepnya beda. Kalau di sini kan konsepnya ini kebanyakan habis sholat isya, kemudian ba'diyah, habis itu kultum, gitu kan? Nah ada satu masjid itu, saya waktu safar waktu itu, sholat isya, kemudian langsung ba'diyah, langsung tarawih. Nah setelah tarawih baru kemudian kultum. 2 juz jemaah sekalian, saya bilang masya Allah, getar kaki kita. Ya. Sebagian juga mungkin nangis Pak ya, karena kelamaan ya. 2 juz Pak, saya ingat ya Allah 2 juz ternyata. Nah terus kayaknya naik nih. Di awal pembicaraan beliau saya nggak sepakat. Kenapa nggak sepakat? Kalimatnya kayak gini. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah, sholat tarawih. Tapi jangan pernah merasa bangga dan merasa dia lebih baik dibanding saudara-saudara kita yang selepas sholat isya kemudian keluar dari masjid menjemput rezeki. Otak saya langsung gini. Kita ini berdiri sampai gemeter, dibilang masih juga kurang baik, lebih baik. Mestinya jangan merasa dia lebih baik dibanding orang yang selesai sholat tarawih pada menjemput rezeki. Pikiran kita mungkin dunia aja, ada orang mikirin gitu kan, mikir dunia. Sampai di sini saya kurang sepakat. Sampai kemudian belum mengatakan sekhusyuk-khusyuknya kita sholat tarawih tadi, sepanjang-panjangnya kita berdiri, bahkan sebagian juga ada yang menangis karena memang suaranya masya Allah menyayat hati Pak. Apalagi pas ayat poligami, masya Allah. Saya yakin nangisnya bukan karena paham, Pak, karena nggak diizinin itu aja. Nah ini memang merdu betul bacanya sampai nangis sebagian orang itu. Dan kata beliau, sekhusyuk-khusyuknya kita sholat tarawih barusan, hukumnya nggak pernah berubah, hukumnya tetap sunnah. Sedangkan saudara-saudara kita yang selepas isya menjemput rezeki untuk keluarganya, hukumnya apa? Menjemput rezeki buat keluarga hukumnya apa? Wajib. Ya Allah, sejernih itu orang tuh kalau benar-benar belajar tazkiyatun nafs itu, kalau hati itu memang gak kotor tuh sampai bisa menerka segitunya. Kita hari ini sampai 8 rakaat walaupun 2 juz, hukumnya gak berubah, masih tetap sunnah. Sedangkan saudara kita menjemput rezekinya yang jualan nasi goreng malam itu, yang jadi driver online gitu kan, untuk kejar setoran, untuk punya anak yang mungkin dalam keadaan sekolah dan seterusnya, mereka sedang menunaikan kewajiban. Kita melaksanakan kesunahan, mereka sedang melaksanakan kewajiban. Masya Allah. Maka dari situ saya belajar bahwa masuk surga itu jadi jalur manapun itu terserah ya, dari jalur manapun, gak mesti lewat mimbar seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah titipkan takwa dalam hati-hati kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sebatas merindukan surga tapi dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam 9 ya, jam 12 ya. Baik, kalau jam 12 saya pamit duluan kalau gitu ya. Bebui saya di sini ya. Lama ini Pak ya, terlama gitu saya rasa di sini ya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan, sudah masuk ke syuruk kayaknya agak lewat sedikit, gak apa-apa ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dulu dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.